Oke, selamat siang teman-teman Indonesian Kreatif. Udah lama ya kita tidak live. Untuk kali ini di weekend kita kebetulan Inka lagi dapat project ya untuk menghias sarung bantal kursi. Jadi hiasannya berupa sulam, sulam pita dan benang. Jadi di kali ini sambil ngerjain kesempatan juga untuk berbagi sama teman-temannya. Jadi temanya kita adalah sulam pita. Sulam pitanya bunga daisy. Jadi desainnya sudah kita buat ya teman-teman. Seperti ini desainnya, desain bunganya. Teman-teman bisa lihat. Oke, saya perjelas. Kita akan sulam ini bunga daisy. Jadi untuk ini per step ya. Jadi untuk live awal mungkin tidak akan nggak akan lama ya, kayak kemarin mungkin 1 jam. Jadi selesai satu bunga kita akan close. Jadi bunga daisy seperti ini, teman-teman bisa searching di internet bagaimana sih bunga daisy itu. Oke, jadi penampakan bunga daisy itu kalau di internet seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini bunga daisy. Oke teman-teman, jadi bunga daisy itu mungkin mirip-mirip aster kali ya. Jadi banyak sekali kelopaknya panjang seperti ini, terus di tengahnya seperti bunga matahari tapi bukan seperti ini ya, tidak ada ininya. Oke, namun di pola yang Susan pakai daisy-nya itu dia kecil ya, dia nggak gede. Anggaplah daisy-nya mah yang kecil-kecil aja, jadi agak mudah ini ya, karena kalau di pola tuh mungkin lebih banyak peminatnya itu bunga-bunga yang kecil aplikasinya. Oke, karena setelah didesain, setelah warna oranye kita akan buat daisy warna kuning. Oke, ini pitanya. Jadi di dalam pola ada 2 jenis ukuran pita yang tentu sudah berbeda warna. Jadi ini pita yang ukurannya ini ya teman-teman ya, ukurannya 1/8 in. Ini 1 in ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 2/8. 3/8 in. Mohon maaf, ini pitanya ukuran 3/8 in ya teman-teman ya. Jadi itu pita tuh biasanya kalau untuk pita satin itu ukurannya in ya. Oke, jadi untuk yang ukuran ini, yang didesain ini, Inka menggunakan pita ukuran 3/8 in. Seperti biasa, teman-teman kalau menyulam banyak banget bahannya selain pita, benang, jarum, terus apa ya, pendedel, gunting. Nah, yang utama teman-teman harus ada pelindung jari ya seperti ini. Jadi gunanya selain menghindari jari kita tertusuk, ini lebih banyak dimanfaatkan untuk menyundul jarum apabila media kainnya itu agak tebal, sehingga kalau kita narik menggunakan tangannya, jarum itu kadang agak sedikit sakit ya di bagian jari tangan kita. Jadi dibantu dengan sundulan ini. Jadi dari ujung jarum seperti ini itu kita nyundul ya, kita sundul seperti ini untuk masuk ke lubang kain. Atau kalau memang sudah keras, kainnya agak medianya keras, jadi kita menggunakan pendedel. Tapi kali ini media yang dipakai untuk sarung bantal ini kain tenun ya. Jadi tenun itu identiknya dia tidak begitu rapat seratnya, sehingga enak sekali untuk media jarum sulam itu untuk diaplikasikan. Teman-teman yang mungkin pengen banget membuat aplikasi sulam di media kain untuk sarung bantal, mungkin di baju dan lain-lain, mungkin butuh pola ataupun apa, silahkan chat ke kita ya. Jadi saya sudah privaskan itu, langsung bisa chat dengan kita. Nanti teman-teman yang bisa ini nanti kita langsung kirim ya teman-teman di sana. Teman-teman tinggal kirim email atau web, mohon maaf, email atau WhatsApp-nya teman-teman ya. Oke, baik, kita akan menyulam berdasarkan polanya ya, seperti ini. Jadi saya akan sulam di sini. Medianya saya majukan. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk posisi benang pita satin itu diusahakan yang paling mengkilap itu di bagian depan. Jadi di sini kita menyulam terutama pita itu tidak sembarang ya, karena di bagian pita satin bolak-balik itu kilapnya pita itu berbeda. Seperti ini ya teman-teman ya. Dari bawah kita langsung paling atas seperti ini. Oke, karena di model bunga daisy itu di bagian ujung dari kelopaknya itu dia berbentuk oval. Jadi dia tidak ini ya, dan dia cenderung
kelopaknya itu melengkung. Jadi kita harus ada bantuan. Saya biasanya kalau membuat seperti itu, saya butuh bantuan satu jarum lagi. Jadi satu jarum itu saya letakkan di antara benang ini posisinya. Lalu sambil saya menarik pita yang kita ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita membentuknya, dia tidak ini tapi dia agak-agak melengkung ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat dia melengkung seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Prosesnya sama seperti itu. Jadi teman-teman melihat dari pola, jadi dari bawah. Ini teman-teman biasanya kalau untuk sulam pita ini di bagian bawah juga diperhatikan ya teman-teman ya, terutama posisi pita. Jadi posisinya pita itu bagian atasnya yang harus mengkilap. Jadi sudah diatur dari bagian bawah, jadi kita nggak terlalu susah. Biasanya kalau kita menarik itu kadang pitanya terlipat-lipat seperti itu. Oke, lanjut. Sama ya teman-teman ya, kita pakai bantuan jarum seperti ini. Jadi sambil kita di bagian bawah itu ditarik di jarumnya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hasilnya pitanya tuh agak sedikit melengkung seperti itu, dan di bagian atasnya itu dia tidak lancip, dia akan berbentuk agak sedikit oval, walaupun dia tidak terlalu oval ya. Jadi mungkin teman-teman itu bisa membedakan ya, kenapa menggunakan bantuan jarum di bagian atasnya dengan yang tidak menggunakan jarum. Biasanya yang tidak menggunakan jarum dia itu berbentuk lancip. Dia akan berbentuk lancip dan tidak terkesan menggelembung seperti itu. Jadi kalau sulam menggunakan pita itu mungkin prosesnya menggunakan kedua tangan yang benar-benar ini ya, berbeda dengan yang lain. Namun proses ininya dia lebih cepat. Jadi sekali buat kelopak langsung tertutupi ya desainnya ya. Jadi sambil kita ngebuat, kita sambil merapikan. Jadi ini keliling ya teman-teman ya. Kalau untuk di pita itu enaknya prosesnya itu saat mengerjakan ya. Jadi kalau teknik itu mungkin dari tusuk pita benang itu teknik itu hampir sama ya, namun banyak digabungkan beberapa teknik itu. Jadi menggelembungkan ini juga bisa menggunakan yang lainnya, mungkin seperti bantuan pulpen namun karena ini gambarnya polanya kecil, jadi kita menggunakan jarum. Itu sudah cukup, dia bisa membentuk ya. Jadi tidak terkesan kaku dan cekungannya atau gelembungnya seperti itu, nggak tahu ya bahasanya ya, gelembungnya seperti itu terkesan berdimensi. Jadi biasanya saya simpan itu pas di ujung bagian pita ya teman-teman ya, di batas bagian desain pita paling ujungnya jarumnya kita simpan. Jadi sambil ditarik batasannya, jadi sambil ditahan, akhirnya bagian sisi kiri dan kanan pitanya itu akan membentuk ujung yang cantik. Biasanya tuh kalau pemula sekali itu pitanya suka sekali kusut ya. Jadi untuk panjang pita itu kita saranin jangan terlalu panjang ya teman-teman ya, untuk pitanya untuk pemula. Jadi tidak kusut dan pada saat menarik pita itu tidak terlalu banyak bermasalah ya. Jadi dalam mengerjakan teknik seperti ini tuh biasanya banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ya, mungkin tidak berbentuk dan lain-lain, itu bisa. Jadi untuk mengatur kecembungannya itu teman-teman bisa masukkan jarumnya sambil di ini, jadi dia tidak terlalu mencolok sendiri apabila mungkin ini ya. Jadi bisa diatur gelembung atau cekungannya lah bahasanya gitu. Enak bahasanya ya biasanya bilang gelembung. Jadi pada saat menarik pita itu teman-teman harus memperhatikan ya di pita di bagian ininya sebelum benar-benar ini, karena biasanya ada bagian pita itu yang
apa ya, tanpa disengaja itu tertarik, sehingga yang awal tuh akhirnya agak sedikit tidak bergelembung gitu atau tidak cekung. Oke. Silam pita ini menariknya teman-teman ya, yang teman-teman bisa lihat ya, menariknya adalah dia memiliki volume dimensi yang bagus. Kita bisa menimbulkan efek 3 dimensi dengan menggunakan hal yang tidak begitu ribet ya, dibandingkan dengan benang. Kalau benang mungkin kita menggunakan efeknya dengan warna, kalau ini mungkin bisa dengan bentuk gelembung seperti ini. Teman-teman sudah bisa ngeliat kan, ininya udah ini sisa satu lagi yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini kita bisa atur ya dengan cara menaikkan seperti ini. Oke, dia akan membentuk. Oke, jadi terkesan cantik ya teman-teman ya ininya. Oke, seperti itu caranya kita merapikan. Oke, seperti ini ya. Oke, sisa satu. Sebelumnya kita rapikan dulu. Jadi sebelum di akhir kita wajib merapikan ini ya. Terus diusahakan pada saat menusuk jarum untuk kedepannya itu jangan menusuk pita ya. Kalau untuk di bunga daisy ini, kalau bisa jangan pitanya jangan tertusuk ya, jangan terdobel atau apa. Karena biasanya dengan yang seperti itu bisa cenderung merusak serat dari pitanya, bukan serat kainnya. Oke, kita atur dulu karena ininya terputar ya di bagian bawahnya, sehingga ininya juga harus kita putar. Oke, yang terakhir. Oke, yang terakhir nih saya tahan ya teman-teman ya. Oke ya, jadi saya narik di bagian pita di bagian bawah ini akan menahan. Oke, bunga daisy-nya untuk di bagian kelopak sudah kita buat ya teman-teman. Dan bisa lihat bunga daisy-nya tadi yang di kita share Google, ujungnya itu dia tidak lancip, dia membentuk seperti oval seperti ini ya teman-teman ya. Bisa lihat, perhatikan. Oke, lalu yang terakhir ada tengahnya. Seperti biasa, sebelumnya kita untuk di bagian belakang dia akan tampak seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian belakang akan tampak seperti ini. Jadi kalau ada pitanya yang seperti tertindih seperti ini ya teman-teman ya, itu silahkan pelan-pelan kita kasih keluar nih. Nariknya jangan ini ya teman-teman ya, karena kalau ada perubahan itu biasanya cenderung berubah juga nih. Ini ya teman-teman ya, sudah seperti ini. Ini ada seratnya yang sedikit nih ya terikut. Apabila teman-teman tarik itu dia biasanya akan mempengaruhi bagian depan. Jadi kalau untuk seratnya yang kecil seperti itu, alangkah baiknya kita kasih gunting sedikit aja. Oke. Lalu pita yang terakhir itu kita kasih agak panjang ya. Nanti kita akan tutup. Oke, untuk bagian tengahnya saya menggunakan pita yang berwarna kuning terang. Teman-teman ya bisa lihat ini ukurannya berapa. Ini ukurannya 1, 2, 3, 4, 5 per 8. Ukuran pitanya 5 per 8 in. Silakan dicatat ya teman-teman ukuran pitanya. Jadi membeli pita itu tidak serta-merta ya. Teman-teman harus lihat desainnya dulu. Kalau desainnya kecil, dia menggunakan pita ukuran yang kecil. Kalau yang besar berarti menggunakan yang ukuran yang besar. Oke, di tengahnya kita langsung tusuk di bagian tengahnya ya teman-teman. Ini jarumnya saya. Kita tusuk langsung di bagian tengah. Jadi kita menggunakan simple billion ya biasanya. Ini kalau yang besar, biasanya kalau bukan karena ini kain tenun jadi dia agak enak ditarik. Maksudnya di jarumnya enak banget masuk. Saya lihat dulu bagian bawah. Oke. Tusuk belian ini simpel sekali caranya. Kita putar sekali. Jadi dari arah ini, mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama, tapi saya biasanya dari atas. Oke. Saya coba dekatkan. Oke, seperti ini. Teman-teman, saya putar satu, lalu langsung dimasukkan di lubang yang sama. Namun diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai mengenai pitanya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu tidak ujungnya tidak menyentuh pitanya. Jadi pada saat ditarik itu enak banget seratnya ya. Jadi tidak ini. Jadi teman-teman harus lihat di bagian bawahnya. Kalau dia ini pitanya, berarti teman-teman harus jauhkan. Oke, seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, setelah itu teman-teman tahan ya di bagian belakang kainnya karena kita akan narik kuat.
Oke, seperti ini sudah keluar. Pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita tarik. Oke, oke. Jadi pada saat dia sudah tersimpun di bagian depan itu akan apa ya, tidak bergerak lagi. Jadi dia akan tersimpul. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Seperti ini, cara bunga daisy-nya udah jadi ya teman-teman ya. Nah, simpel banget kan menggunakan pita. Jadi tekniknya sudah teman-teman tahu untuk membuat bunga daisy. Bunga daisy ini cantik banget, kita aplikasikan di baju ya. Mungkin yang punya sweater yang tampilan beda atau bagaimana. Teman-teman bisa ini ya. Oke, jika ada teman-teman pertanyaan silahkan untuk bunga daisy atau yang sudah langsung mengaplikasikan, atau mungkin ada yang pengen banget desainnya untuk dimana, silahkan chat langsung atau kirim di WA di 0831 433 04933. Oke teman-teman, untuk teknik menyulam bunga daisy simple banget kan teman-teman. Oke, nanti kita akan ketemu di teknik sulam yang lain. Oke, teman-teman bisa lihat kumpulan bunga daisy-nya seperti ini. Oke. Oke teman-teman, untuk di berbagi ilmu craft di weekend kita kali ini, Susan akhiri. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang diharapkan dan apa yang kita lakukan hari ini bernilai berkah. Dan salam kreatif dari Indonesian Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.